Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Para sahabat Al-Aqsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat anugerah bisa berbincang-bincang, bisa mengambil banyak faedah dari satu di antara penasehat sahabat Al-Aqsa, yaitu Ustadz Duktur Tiar Anwar Bakhtiar. Masya Allah. Gimana Ustadz Tiar? Saya manggilnya Duktur apa Ustadz? Biasa aja. Oke. Ustadz Tiar, gimana, sehat? Baik, alhamdulillah. Keluarga sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak baru 6 ya Ustadz Tiar? Anaknya baru 6, alhamdulillah. Kalau bukunya udah berapa Ustadz? Buku berapa ya? Oh, ini saya pegang satu di antara bukunya Ustadz, ya, Jas betul. Mewah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah dan dakwah. Ya sekitar 20 lah. Masya Allah, 20 ya. Ya. Oh, alhamdulillah. Usia Ustadz Tiar kira-kira sekian lah ya. Itu kalau dibagi sama bukunya ya masih jauh dibandingkan para ulama yang hebat-hebat. Ustadz Tiar, kalau dari buku-bukunya ya, kami perhatikan Ustadz Tiar ini sangat concern atau sangat giat dalam menulis hal-hal berkaitan dengan sejarah. Ya. Memang ada hal khusus dengan kenapa kok ada ketertarikan dengan sejarah? Kalau ketertarikan sejarah sebetulnya sejak saya dulu di pesantren ya. Dulu guru saya ini kalau cerita sejarah itu menarik sekali. Gitu ya. Jadi walaupun beliau sedang ngaji Sahih Bukhari misalnya ya, sedang membicarakan akidah, tapi selalu ada pemaparan sejarah yang sangat menarik. Ini satu gitu. orang atau beberapa orang? Satu orang. Satu orang ya. Satu orang. Jadi selalu saya dengarkan tuh ceritanya, ini selalu ini ada hal-hal menarik gitu ya. Yang ini waktu di pondok pesantren. Pesantren, betul. Nah, jadi karena merasa beliau sangat buat saya ya menarik ketika menceritakan sejarah gitu. Itu kan akhirnya dalam pikiran saya, wah ini kayaknya saya harus belajar sejarah nih gitu. Sampai waktu selesai pondok itu kan saya ambil kuliah itu memang sudah langsung tuh jurusan sejarah ya? Gitu. Jadi Ustadz Tiar ini dulu mondok di pondok pesantren persis di Garut ya, betul. Garut, lulus tahun 97. Lulus tahun 97. Kemudian habis itu langsung kuliah di jurusan sejarah di Unpad. Unpad. Dan ada peristiwa yang menarik ya nih. Iya. Saya waktu di pesantren itu, jadi sempat mengadakan bedah bukunya Pak Mansur Surya Negara. Iya, Ahmad Mansur Surya Negara. Itu guru saya di Unpad ya. Oh, Masya Allah. Nanti jadi guru saya, tapi waktu saya di pesantren itu, jadi saya jadi panitia itu. Kelas gitu. Berapa itu ya, 2 aliyah lah gitu ya. Tahun berapa itu Ustadz berarti? Mungkin tahun 95 kalau nggak salah ya. 95 saya jadi panitia. Terus kan waktu itu Pak Mansur baru menerbitkan buku yang waktu itu cukup heboh. Nah, yang Api Sejarah? Bukan, itu Api Sejarah baru. Nah, dulu yang 95 itu judulnya Menemukan Sejarah. Menemukan sejarah. Ya, jadi bukunya Pak Mansur itu 95. Wah, saya kan senang tuh baca buku itu karena ada Pak Mansur ini kan senang sekali menggugat kemapanan sejarah kan. Gitu ya. Tentang Syarikat Islam, tentang kebangkitan nasional, tentang Kartini, tentang Diponegoro, macam-macam gitu, bahkan tentang Wali Songo. Nah, itu menemukan sejarah. Cuma nanti buku Menemukan Sejarah ini disempurnakan lah gitu di bukunya Api Sejarah beliau. Tapi itu kontroversi sejarah yang dianggap mapan pada zaman Orde Baru itu dibahas di buku itu. Nah, kami kan ya di pesantren, santri-santri juga mendengar itu ya, karena setiap tahun kita suka mengadakan bazar buku gitu. Nah, bazar buku ini kita ambil buku-buku dari mana-mana saja. Dan itu ada buku ini buku Pak Mansur itu yang menarik. Akhirnya kita mengundang beliau ya. Jadi waktu itu Ustadz Tiar waktu jadi santri itu sudah baca buku itu? Sudah ya, bahkan ya mengundang penulisnya gitu. Dan ada satu peristiwa menarik ini yang selalu diceritakan kawan saya yang menyertai saya itu ya. Jadi waktu datang ke rumah Pak Mansur itu, ya ini kan ini anak kecil lah kan.
anak Alia kelas 2 waktu itu. Datang ke sana saya sedang flu gitu ya, sedang flu agak berat lah gitu ya. Ini hidung nih meler terus kan itu. Nah, terus tiba-tiba ketika datang ke rumah Pak Mansur tuh ngasih ini apa namanya, ngasih sapu tangan ke saya itu ya. Nah, udah ini pakai aja nih, bawa pulang kan itu ya. Sampai bertahun-tahun sapu tangan itu saya simpan tuh. Masya Allah. Pemberian Mansur. Jangan-jangan mungkin itu juga jadi salah satu apa namanya, doa juga kan itu. Wah, ini harus ngikuti jejaknya Pak Mansur nih. Anu kayak cerita siapa itu guru apa kiai di Jawa Timur itu satu ya. Jadi santri ini dikasih tongkat, santri ini dikasih apa gitu. Ya mungkin begitu. Mungkin juga saya sih ya nggak bisa mengaitkan dengan itu, tetapi itu kemudian ya menjaga ingatan saya tentang sosok Pak Mansur gitu, bahwa saya diberi oleh seseorang yang ya diberi nggak seberapa, diberi ini apa sapu tangan gitu ya, sapu tangan yang si pemberi ini kemudian menjadi berkesan gitu ya. Sampai sekarang masih disimpan, Saya udah lupa dari mana. Itu tapi waktu sekolah ya, sekolah masih ada gitu. Jadi saya simpan nih. Saya jadi kebanggaan buat teman-teman nih, saya dikasih Pak Mansur nih. Nah gitu waktu di pesantren dulu itu. Itu mungkin yang juga membuat saya menjadi semakin itu ya, semakin tertarik untuk saya mau belajar inilah. Karena kayak semacam ada ikatan emosional gitu, ya betul. Ya. Dan itu sudah waktu pilih ini aja kuliah kan gitu ya, pikiran saya udah, saya mau ketemu Pak Mansur di mana nih? Oh iya, di jurusan sejarah Unpad gitu. Jadi akhirnya saya daftar jurusan sejarah Unpad dan itu betul kan gitu ya. Akhirnya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya saya kuliah di jurusan sejarah itu dan bertemu dengan Pak Mansur lagi. Ketemu cuma dengan Pak Mansur itu kan karena beliau udah mau pensiun sebenarnya. Tahun 2000 itu beliau pensiun. Jadi saya ketemu hanya mungkin 2 semester lah. Gitu. Jadi tidak intensif betul gitu, tetapi pertemuan yang apa namanya, yang singkat kemudian yang tidak intensif itu juga sudah menjadi jembatan saya untuk masuk ke dalam dunia sejarah gitu. Nah, dari situlah akhirnya kan saya kuliah jurusan sejarah dan ya akhirnya kan S1 di Unpad, kemudian tadi 6 tahun kemudian lulus S2 dari UI, betul S1? Ya. 7 tahun S3 dari UI. Ya, saya tahun 2002 lulus kan S1 ya. S1. Di Unpad itu. Kemudian 2008 kalau nggak salah. Ya, 2004 saya kan berhenti dulu 2 tahun tuh. Gitu, berhenti. Jadi 2004 baru masuk lagi S2, selesai saya sebenarnya 2007 itu selesainya. 2007. Cuma 2008 itu wisuda. Nah, jadi 2007 selesai ya, apa namanya 3 tahun lah S2 itu. Kemudian berhenti dulu, nah baru saya 2010 baru masuk lagi S3. Masya Allah. Nah, 2015 selesai gitu. Kalau tadi saya hitung-hitung tadi selisihnya itu 2 tahun lah. Iya, atau 5, 6, 7 Ustaz. S1 dalam 5 tahun kemudian lulus S1, dalam 6 tahun kemudian lulus S2. Dalam 7 tahun kemudian lulus, kan 2015 ya? Iya betul. Lulus S3. ada jeda-jeda ya. Kegiatan-kegiatan lainnya ya. Ada jeda karena ya banyak pertimbangan lah kan itu, nggak langsung ambil S2 gitu sekarang. Tapi ketertarikan saya pada sejarah itulah yang kemudian saya memutuskan untuk ya udahlah belajar sejarah terus saja. Ini kan insya Allah juga manfaat gitu. Betul. Ya, manfaatnya banyak. Tuh, dan dari situ kan akhirnya buku-buku yang saya beli, yang saya baca, yang saya analisis itu kan sebagian besar buku-buku sejarah gitu. Baik itu dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Inggris gitu. Dan ini yang alhamdulillah ya, karena memang sebagian besar yang dibaca dalam sejarah, tentu saja ilmu yang paling banyak saya yang saya pelajari adalah sejarah. Makanya kalau nulis ya kenapa banyak sejarah, sebenarnya bukan karena saya tidak mau menulis yang lain, karena yang lain saya nggak bisa gitu. Fokus kepada keahlian. Iya ya, yang bisa aja, karena memang kan kalau nggak bisa bahaya juga saya nulis yang nggak bisa. Malah menyesatkan orang kan, nggak ini juga nggak bagus ya. Nah, jadi akhirnya yang saya bisa aja karena sejarah yang ya dari A sampai Z rasanya gitu ya, A sampai Z, isu-isu dalam apa itu, dalam disiplin ilmu sejarah sudah saya ikuti gitu. Ya ada yang saya setuju, ada yang tidak gitu. Termasuk juga isu soal islamisasi pengajaran sejarah, penulisan sejarah itu juga menjadi salah satu topik yang saya ikuti juga gitu. Dan ini tentu menjadi salah satu bekal yang
yang sangat baik lah ya untuk itu ya, untuk saya sendiri gitu. Kalau Jas Mewah ini terbitan tahun 2018 ya? Ya betul, ini 2018 ya Jas Mewah ini. Jas Mewah ini sebetulnya kan ini idenya tulisan. Ya, gitu. ini idenya pemilik Proyu nih Mas Fani. Jadi saya itu waktu kalau nggak salah tahun 2016 atau 2016 kayaknya itu ya udah diminta sama Mas Fani ini untuk ayo dong nulis di Proyu kan gitu ya. Wah saya bingung kan apa nih yang mau saya kasih. Saya kasih disertasi saya yang akhirnya terbit di Al-Kausar. Rupanya yang tidak perang pemikiran. Ya betul. Rupanya belum cocok dengan gayanya Proyu gitu. Lain ya betul. Karena biasa setiap penerbit ada marketnya kan gitu. Ada sasaran pasar yang ini harus menyesuaikan dengan buku yang akan diterbitkan. Memang kalau Ustadz Tiar sendiri mulai menulis buku itu tahun berapa Ustadz? Saya kalau nulis buku udah lama ya, sejak mahasiswa. Sejak mahasiswa? Sejak mahasiswa udah ini. Saya di awal-awal zaman saya kuliah itu kan sebenarnya sejak di pesantren sih saya suka nulis-nulis artikel gitu ya. Kemudian zaman kuliah, nah itu saya menerjemahkan buku. Nah, jadi banyak menerjemahkan buku, bahkan buku saya yang terbit pertama kali itu sebenarnya buku terjemahan. Oh gitu. Gitu. Jadi buku terjemahan. Apa itu judulnya? Itu judulnya dulu Yusuf Qaradawi bicara soal wanita itu. Nah, gitu. Itu ya. Dulu diterbitkan penerbit namanya apa itu? Hikmah atau apa ya di Bandung ya. Itu lain penerbitnya Mizan. Terbit tahun 2003 itu, tapi itu sudah saya garap sejak mungkin tahun 2000-an lah gitu. Jadi saya cari waktu itu kan belum musim ini ya PDF itu. Jadi saya dapat naskah itu, tulisan-tulisannya Qaradawi juga unik. Jadi zaman awal-awal ada internet tahun 99 gitu. Itu saya hobi nongkrong di internet gitu, nongkrong di internet di warnet dulu ya. Iya, warnet. Karena kan belum ada wifi. Saya juga dulu nongkrongnya di warnet. Gitu. Di warnet mahasiswa malu ya. Iya. Malam-malam itu saya ini hobi kan HTML di antara ulama besar di dunia yang dia sejak awal sudah melek internet itu adalah Yusuf Qaradawi. Jadi beliau bikin situs namanya qaradawi.net. Hampir semua bukunya saya ikuti, tapi lewat itu lewat internet online itu tadi ya? online. Cuma kan bentuknya bukan PDF waktu itu, masih HTML. Nah, jadi yang harus saya copy dipindah ke Word gitu kan itu ya. Nah itu, dipindah ke Word, saya bikin, saya kumpulkan kan buku-bukunya beliau dan nah bahkan saya kalau udah di Word tuh di print ya, terus kemudian saya copy, dijilid ya, disimpan karena ya namanya mahasiswa kan itu ya. Saya tentu nggak bisa beli ke yang aslinya ke Timur Tengah gitu ya, nggak ada akses. Saya baca itu aja gitu yang nah saya kumpulkan tuh beberapa tulisan beliau tentang perempuan gitu. Jadi beliau ini kan ada kumpulan khutbah-khutbah yang suka beliau tulis dulu sebelum disampaikan. Itu dikumpulkan tentang perempuan gitu. Dan itu sebenarnya nggak ada buku Qaradawi tentang perempuan itu khusus nggak ada. Jadi itu yang saya kumpulin sendiri gitu dari kumpulan ceramah-ceramah beliau itu, dan menarik ketika disambung-sambung itu ternyata wah ini menarik, dan kemudian saya terjemahkan gitu. Masya Allah. Dan saya bikin waktu itu ya saya bikin untuk jadi bahan-bahan training untuk ini mahasiswa LDK itu ya. Nah itu bikinnya bahan training segala macam karena banyak yang nggak bisa bahasa Arab kan saya terjemahkan lah ke dalam bahasa Indonesia. Nah waktu saya ini sudah berkali-kali saya fotokopi kan gitu, ya dibagikan ke teman-teman yang ikut training gitu. Nah terus saya kepikiran nih kayaknya sih kalau diterbitkan menarik juga kan gitu ya. Terus saya itu udah jadi terjemahannya, saya bawa ke ke penerbit ya di Bandung itu. Akhirnya wah ini kayaknya cocok juga gitu. Cuma mungkin si penerbit juga jadi baru menyadari belakangan judulnya itu Qaradawi bicara wanita. Di atasnya penulisnya Yusuf Qaradawi gitu. Itu kan sebenarnya jadi kurang match gitu. Iya. Masa harusnya kan nama pengumpulnya ya. Iya. Harusnya kalau judulnya Qaradawi bicara wanita, tapi itu memang tulisan Yusuf Qaradawi gitu. Saya yang menerjemahkan. Ya, tanpa menambah waktu itu. Enggak sama sekali. Hanya mengumpulkan aja. Adalah mengumpulkan dan menerbitkan. Jadi saya mengedit aja. Mengedit ya. Mengedit tulisan-tulisan Qaradawi dalam bahasa Arab, kemudian saya terjemahkan. Masya Allah. Nah, jadi satu buku. Setelah itu juga ada buku-buku yang semacam itu lagi, Ustaz? Oh, kalau semenjak itu akhirnya saya ditawari sama penerbitnya untuk
udah ini ada buku ini terjemahkan gitu, buku ini terjemahkan apa? Kalau ada buku yang Hamas kenapa dibenci Amerika ini nulis sendiri ya Ustaz ya? Nah itu awal saya menulis buku pertama kali. Jadi tentang sejarah tuh. Jadi itu tahun 2006 ya kalau nggak salah, itu ketika kemenangan ini Hamas di Palestina. Kan itu udah nggak ada, kan sejak otorita Palestina tahun 96 itu kan ada dipilih ini kan presiden lah, itu PLO kan. Cuma kan nggak ada pemilu gitu. Jadi pemilu 96 itu kan ya otomatis ya cuma Fatah aja yang menguasai otoritas Palestina itu. Tahun 2006 itu kan didorong supaya ada pemilu. Nah, pemilu pertama di Palestina itu langsung menang Hamas gitu. Hamas 96 itu kan nggak ikutan. 2006 ikut pemilu, langsung menang. Wah, ini kan jadi kehebohan dunia tuh. Saya karena sudah sering kan menerjemahkan, ngedit gitu ya di penerbit Mizan itu, kemudian minta ke saya, bisa nggak editornya ya minta ke saya untuk bisa nggak ini nulis tentang Hamas gitu. Apa saya gitu, tapi itu menantang saya. Waktu itu saya baru kuliah S2 kan, saya 2004 itu sedang kuliah S2. Dan saya sanggupi, bismillah lah. Saya coba aja, tapi sifatnya deskriptif aja, menjelaskan tentang Hamas itu apa. Akhirnya saya datang ke dulu ada namanya COMS ya, COMES misalnya. COMES itu ada Center for Middle East Studies. Nah, itu pimpinannya Ustadz Amrozi Rais. Itu di Jakarta ya, di Jakarta. Saya datang ke sana minta bahan-bahan kan tentang Hamas. Saya dikasih kopi, kemudian saya cari juga di perpustakaan UI di mana kan gitu ya beberapa, dan clipping koran ya tentang Hamas. Waktu Ustadz Tiar menulis tentang Hamas itu Ustadz kuliah di UI. Sedang kuliah di UI. Sedang kuliah di UI ya, S2 ya berarti. Betul, sedang S2. Dan itu sejarah saya menulis buku paling cepat itu. Karena hanya saya kerjakan dalam 2 pekan. Allah. Gitu. Jadi mungkin masih semangat, masih fresh lah ya. Masih fresh. Jadi bahan-bahan sudah saya kumpulkan, mungkin seminggu saya cari bahan-bahan, itu 2 minggu saya proses gitu ya. 2 pekan. Alhamdulillah memang akhirnya jadilah buku itu ya dalam waktu 2 pekan itu, dan alhamdulillah, dan buku itu cetak sampai nanti terbit ulang tahun 2009 gitu ya. Nah, ketika sekarang masih bisa lagi, dicari ya Ustaz, akses. Sekarang kelihatannya kalau cetaknya udah enggak. Kalau gitu. Naskahnya masih ada Ustaz? Kalau ini masih ada. Kali saja bisa diterbitkan ada di mana gitu, di Proju atau di mana? Ya memang kalau diterbitkan sekarang biasalah, kalau apalagi sudah ini ya sudah terjadi banyak perubahan, itu memang perlu ada revisi banyak gitu. Nah, itu yang kalau mau diterbitkan memang perlu direvisi ulang lah gitu. Tapi waktu itu respon pembaca sangat bagus ya Ustaz? Luar biasa itu, karena dipromosikan waktu itu kan karena lagi rame ngebahas Hamas ya. Saya sampai diwawancara TV One gitu ya. TV One untuk buku itu, ini punya apa dan segala macam gitu. Dan itu yang kemudian mengangkat buku Hamas ini gitu ya, dan penjualannya cukup baik lah gitu, dan alhamdulillah. Dan kebetulan juga waktu itu tahun 2007 kan saya mau nikah juga, dan alhamdulillah mungkin juga gara-gara saya mau nikah buku itu laku gitu. Karena saya lihat di sini tulisannya 2006 betul. 2006 ya. Jadi memang seperti Allah kasih rezeki ini. Iya, nah gitu. Jadi memang rezeki itu bergantung kebutuhan kan gitu ya. Jadi karena saya mau nikah, atau jangan-jangan nulis Hamas 2007 nikah. Nah, jangan-jangan bukan karena buku saya bagus isinya gitu, tapi karena saya mau nikah bukunya laku gitu. Jadi karena Allah Maha Adil ya. Nah, betul gitu. Ini menarik juga. Nanti ternyata maharnya buku Hamas itu. Enggak, buku yang lain, 2007 berarti Ustadz Tiar sudah menulis berapa buku itu, Ustadz? Kalau 2007 kemudian saya diminta lagi kan untuk nulis lagi, saya nulis buku-buku tema-tema remaja lah ada. Oh gitu. Tema-tema remaja. Ya kan waktu itu saya masih muda, masih belum 30 lah. Katanya masih 20-an. 40 tahun, jadi masih muda ya, Mas? Iya, kan jadi karena saya ngedit juga kan waktu sebelum nulis buku remaja itu saya banyak ngedit buku-buku remaja gitu. Jadi untuk remaja tapi agak serius gitu. Misalnya ada tema
tema filsafat gitu, ada penulis ya, ada dosen filsafat di UIN Bandung itu, dia nulis filsafat tapi untuk remaja gitu, dengan gaya bercerita gitu. Saya ngedit bukunya gitu, terus ada beberapa juga tentang serius tapi untuk remaja gitu dengan gaya yang di ini. Terus saya diminta udah kalau sekarang nulis aja gitu ya, nulis tentang remaja itu. Terus sampai saya kemudian nulis judulnya itu ayat-ayat penyejuk hati itu. Ayat-ayat penyejuk hati. Itu tulisan Ustadz Tiar sendiri? Iya, tulisan saya gitu. Tapi itu kan tafsir ya sebenarnya, ayat pilihan untuk remaja dengan tema-tema remaja, dibikin agak populer gitu ya, dibikin populer. Kemudian, nah itu saya sampai survei itu ke murid-murid saya, waktu itu saya masih ngajari pesantren. Ya murid saya usia aliyah gitu ya. Nah naskahnya saya suruh baca gitu. Udah enak belum dibaca? Nah, kalau udah enak saya mau terbitkan nih kan gitu. Nah, terus anak-anak, oh udah enak Zat katanya. Nah, udah kalau sudah enaknya karena nggak enak apa? saya nggak tahu juga apakah karena nggak enak karena ustadznya yang minta gitu atau apa. Tapi alhamdulillah ya buku itu sampai berapa kali cetak itu, mungkin 2-3 kali cetak lah ya. Yang ayat penyejuk hati itu remaja itu. Waktu itu memang sedang booming kan buku-buku how to ya untuk remaja itu, buku agama untuk remaja. Jadi memang sedang momennya ada masuk di situ. Jadi setelah itu ya saya nulis itu. Kemudian ya saya kan nulis tesis lah ya, agak konsentrasi nulis tesis, dan beberapa bagian dari tesis saya kemudian saya kumpulkan, ada ya, diterbitkan juga. Kalau tesisnya belum. Nah, tapi bahan-bahan yang nggak jadi tesis itu dikumpulkan malah jadi ini. Masya Allah, yang tidak jadi pun malah jadi buku ya? Tidak jadi tesis jadi buku. Tapi itu nggak diterbitkan sama teman-teman ya. Di Depok itu ada ada teman-teman kajian di Masjid UI itu. Nah itu terbitkan mereka, alhamdulillah lah. Judulnya Lajur-Lajur Pemikiran Islam itu. Lajur-lajur Pemikiran Islam tahun 2007 ya. Nah itu sudah mulai diterbitkan, dan alhamdulillah ya dari situ mulai ini mulai menulis banyak artikel, banyak ini lagi ya, banyak tema-tema lah yang saya tulis. Tapi sejak itu agak vakum lagi tuh saya menerbitkan buku. Nah baru nanti 2011. Jadi 2007 terakhir. Ya terakhir. 2011 kemudian mulai produktif lagi, nulis lagi ya. Itu 2007 itu karena ini kan saya harus sudah menyelesaikan tesis kan. Nikah juga 2007 itu mungkin juga nggak tahu ya karena menikmati menulis dengan cara lain ya. Menulis rumah tangga. Ya betul. Nah konsentrasinya agak terpecah, tapi 2011 2011 mulai aktif lagi nulis, bahkan saya malah belajar bikin penerbitan sendiri gitu. Nah itu 2011 itu saya menerbitkan tesis saya kan gitu ya. Masya Allah. Digabung dengan ada tesis kawan ya, disatukan. Nah, terus 2012 itu saya nulis buku sejarah untuk anak-anak SMA itu ya. Oh 2011 berarti ya? Ya itu 2011 itu judulnya Sejarah Nasional Persis dan Politik. Kalau sejarah nasional itu memang 2011 juga. Oh gitu ya. Nggak jauh lah dari itu. Iya. Nah yang ditulisnya 2011 memang sejarah nasional Indonesia itu. Ini untuk anak SMA gitu, tapi terlalu berat gitu, makanya perlu diturunkan ini. Kalau menurut Ustadz Tiar sendiri, kan ini tadi sempat nulis sejarah untuk anak SMA, untuk berbagai kalangan juga. Itu menurut Ustadz sendiri penting nggak atau sebenarnya melek sejarah di kalangan kita, baik remaja maupun orang dewasa? Saya mungkin harus menjelaskannya dari perspektif saya yang saya rasakan ya, belajar sejarah itu. Kalau buat saya, memang sejak saya belajar sejarah itu perdebatan pertama ya di kalangan sejarawan adalah sejarah itu disiplin ilmu apa bukan, gitu. Itu sampai di situ ya, karena memang kalau kita bicara sejarah di ilmu apa saja sejarahnya ada, gitu. Oh gitu ya? Iya kan. betul, jadi betul. Belajar kedokteran ada sejarah kedokteran, belajar politik ada sejarah politik, belajar filsafat ada sejarah filsafat, belajar pendidikan ada sejarah pendidikan gitu. Apa aja nggak ada yang nggak ada sejarahnya. Termasuk sejarah di setiap orang Ustaz ya? Iya. Biografinya. Iya, itu makanya pertanyaannya sejarah itu disiplin ilmu nggak gitu, karena kalau sejarah itu adalah disiplin ilmu kan gitu, ada harus dikuasai A sampai Z ya, itu nggak mungkin bisa dipelajari oleh seorang sejarawan gitu. Coba bayangkan saya harus belajar sejarah kedokteran, belajar
sejarah politik, sejarah macam-macam. Belum lagi setiap daerah ada sejarahnya, ini ada sejarahnya gitu. Nggak akan ada sejarawan yang bisa menguasai semuanya, gitu. Jadi itu sesuatu yang mustahil kan gitu ya. Nah makanya perdebatan di kalangan sejarawan tuh, ini kayaknya sih bukan disiplin ilmu gitu ya sejarah. Karena setiap ilmu itu mesti ada sejarahnya. Bahkan ada sampai mengatakan kan kalau filosof enggak ini sejarawan, filosof sejarah lah ya, ahli filsafat sejarah. Itu ada yang mengatakan gini. Jadi sebetulnya semua disiplin ilmu itu sejarah. Gitu. Gitu ya. Ya, kenapa semua disiplin ilmu sejarah? Karena tidak ada satu disiplin ilmu kecuali dia dibuat ya dengan dengan memanfaatkan data-data sejarah dalam disiplin ilmu itu. Betul. Contoh gini, orang bikin teori kedokteran. Dari mana dasarnya? Dari teori atau praktek kedokteran yang sudah pernah dilakukan. Artinya sejarah. Sejarah dia manfaatkan jadi disiplin ilmu. Politik dirancang dari mana? Dari praktek politik yang sudah ada, berarti dari sejarah. Semua disiplin ilmu itu diambil dari sejarah gitu. Makanya ini dia disiplin ilmu apa bukan sih gitu kalau belajar sejarah. Makanya kadang-kadang orang itu terlalu husnudon kalau sama sejarawan, seolah-olah kalau ada orang, wah ini sejarawan, dia seperti tahu semuanya gitu. Padahal nggak mungkin itu, nggak ada. Saya kalau ditanya misalnya coba sejarah Jogja, saya nggak tahu. Gitu. Karena nggak mempelajari sejarah. Nggak pelajari itu gitu. Ya siapa yang tahu sejarah Jogja? Ya mempelajari sejarah Jogja. Gitu. Saya jadi penasaran, Ustadz Tiar tadi cerita katanya mulai seneng sejarah karena ada ustadz atau guru di pondok tadi ya. Itu gimana beliau kok bisa membuat seorang Tiar Anwar Bakhtiar seneng sejarah? Itu ceritanya gimana itu? Ceritanya kalau dia bercerita menarik. Iya. Menariknya kayak Ustadz Tiar bercerita sejarah. Saya nggak ngerti juga apa cerita saya menarik apa enggak. Nah, cuma kalau beliau di kelas itu, kalau kemudian cerita gitu ya. Jadi seperti cerita sinetron aja gitu ya. Dan ini santri-santri pada denger semua ya? Iya dengar gitu dan serius gitu kan, serius mendengarkan gitu. Itu contohnya gimana Ustadz? Contoh yang Ustadz Tiar sangat terkesan. Misalnya gitu ya, beliau cerita tentang sejarah inilah kebangkitan Islam ya di Indonesia itu kan yang karena di buku-buku pelajaran kan paling ya Budi Utomo segala macam dia tuh kasih info baru kan gitu. Enggak, itu bukan Budi Utomo, mungkin sudah baca bukunya Pak Mansur mungkin ya. Terus disampaikan ke kita. Enggak, itu kan Budi Utomo, tapi Syarikat Islam. Lu dia cerita Syarikat Islam. Ini Syarikat Islammu ada di ada di sini, ini ceritanya begini dan seterusnya gitu. Tanpa beliau buka buku ya? Ya enggak lah kan cerita gitu kalau karena sudah menguasai kan berarti ya. Data ya begitu ya. Akhirnya saya tertarik, benar juga ini kan berarti beda ini dengan yang di buku-buku sejarah itu gitu. Akhirnya kan saya menjadi terkesan gitu ya dengan itu. Terus beliau bawa bukunya Pak Delian Nur. Nah, Delian Nur itu ya buku klasik ya, sejarah modernisme reformis Islam ya di Indonesia itu ya. Bahasa Inggrisnya itu Islamic Reform in Indonesia. Jadi reformasi Islam di Indonesia tahun 1900 sampai 1942. Nah itu beliau bawa buku itu kemudian diperlihatkan ya, saya nggak punya duit kan untuk beli kan itu. Zaman santri lah. Ya cuma seneng aja lihat, oh iya ya ada buku itu kan gitu. Nah ketika buku itu diperlihatkan, saya jadi inget waktu saya belum masuk pesantren itu, saya dibawa bapak saya untuk datang ke pesantren ya, menghadiri acaranya Prof. Delian Nur. Di pesantren yang sama ya. Jadi Prof. Delian Nur itu ya sudah dari sejak dulu sudah terkenal gitu ya. Bapak saya juga mungkin mengenal beliau Prof. Delian. Saya diajak waktu itu, saya SD lah kelas berapa gitu, kelas 5 apa kelas 6 kurang paham juga, tapi saya diajak aja dibawa. Padahal jauh tuh ya dari Ciamis ke Garut. Ya Prof. Delian Nur Ustadz Tiar itu tinggal di Ciamis ya. Itu lumayan perjalanannya agak jauh, tapi saya dibawa sama bapak gitu ya. Karena mungkin juga mau disekolahkan ke Garut ya, sekalian disuruh lihat pesantren kan ya. Dibawa dan saya cuma dengar aja, oh iya ada nama Delian Nur. Yang dibicarakan Pak Delian Nur apa nggak ngerti saya kan, anak kecil. Nah nggak ngerti. Tapi cuma suasananya terekam ya, suasananya diskusinya terekam ya. Diskusinya mungkin juga saya nggak ngikut karena ngantuk kan tidurnya. Tapi saya dengar nama Pak Delian Nur, terus dia
cerita Cimareme itu yang saya ingat dari kelas 6 SD itu. Berarti nggak tidur, Ustaz? Hah? Berarti nggak tidur. Cuma mungkin ya cuma rame aja ketawa-ketawa kan gitu cerita tengah Cimareme itu di mana sih gitu. Oh ternyata di Garut kan gitu. Tapi waktu itu Ustaz Tiar inget suasananya rame gitu ya? Rame betul itu kan. Asik gitu kan ya? Zaman Orde Baru itu kalau ada diskusi-diskusi gitu kan susah gitu ya. Jadi hal yang inilah istimewa. Jadi di Garut ada seminar yang isi tokoh gitu, tokoh yang sama Orde Baru juga dikejar-kejar ya, Prof. Deliano itu sampai pergi ke Malaysia kan, pulang ke Indonesia. Nah itu kan karena suasana perlawanan terhadap Orde Baru lagi tinggi-tingginya gitu, akhirnya orang dari Ciamis saja datang ke situ kan itu untuk apa? Hanya mendengarkan Prof. Deliano gitu, ceramah gitu. Dan saya sejak itu terus diperlihatkan sama bapak saya ada bukunya Deliano itu juga akhirnya jadi memori itu jadi ini jadi terangkat lagi gitu. Oh iya ya, ini ada tokoh penulis sejarah gitu ya. Dan akhirnya buku Prof. Deliano itu waktu saya kuliah ya yang pertama kali saya cari, punya uang langsung beli gitu. Masya Allah. Nah, sampai sekarang masih ada ya Ustaz ya bukunya? Ya itu sampai beli berkali-kali itu karena bukunya hilang, beli lagi. Ya sekarang ada lah pasti di rumah ya buku Prof. Deliano. Sampai saya koleksi semua buku Prof. Deliano itu ya, dan sangat berkesan lah ya pandangan-pandangan beliau tentang sejarah. Nah, akhirnya ya waktu kuliah kemudian dosen pertama kali mempertanyakan disiplin sejarah itu disiplin atau ilmu atau bukan kan gitu ya. Dari situ saya terus penasaran aja, terus dibaca aja kan tentang sejarah segala macam. Memang semakin dibaca semakin dipelajari, manfaatnya banyak untuk gitu, saya kan gitu. Melek sejarah itu banyak manfaatnya. Betul, manfaatnya banyak sekali. Saya punya banyak perspektif tentang berbagai macam hal. Karena setiap peristiwa, setiap hal itu mesti ada latar belakangnya gitu, ada usul-usulnya, nggak tiba-tiba muncul begitu aja. Ada buku selain Prof. Deliano, Prof. Mansur. Ada setelah buku itu banyak lah, banyak. Yang sangat mengesankan buat Ustadz Tiar apa itu? Yang bikin melek sejarah apa itu? Setelah itu banyak ya. Saya kalau sebut satu-satu ya susah lah. Kebanyakan ya. Ada bukunya Prof. Taufik Abdullah, bukunya Prof. Sartono Kartodirjo, ada bukunya ini yang dari luar. Nanti kalau sudah S3 ada banyak buku-buku yang menarik ya. Prof. Leriza misalnya. Jadi buku-buku sejarawan saya baca semua. Kalau yang berbahasa Arab itu Ustadz Tiar mulai aktif membaca mulai kapan? Di pondok ya? Ya di pondok kan belajar bahasa Arab. Saya ini juga ya saya kalau di pondok dulu sejarah kan Sirah Nabi ya, yang Sirah Nabi ya. Said Ramadan Al-Buti itu kan jadi buku pegangan saya waktu di pondok tuh ya. Saya baca, kemudian ada bukunya ini At-Thariq ila Jamaatil Muslimin itu juga sudah saya baca itu ya di waktu masih di pondok itu. Nah itu dari situ kan belajar sejarah Indonesia, tapi juga nyambung karena sejarah mah ada nyambung kemana-mana gitu. Saya manfaatkan aja kan kebiasaan saya baca dalam bahasa Arab itu, saya cari referensi buku-buku sejarah dalam bahasa Arab gitu, dan itu juga sangat menarik, kaya sekali kan gitu ya. Dan itu sampai saya ya berkesimpulan bahwa sebenarnya kita mau belajar apapun itu harus belajar sejarah. Harus belajar sejarah gitu kan. Jadi belajar apapun mau nggak mau harus belajar sejarah gitu. Jadi akhirnya saya memang hampir setuju bahwa sejarah itu bukan disiplin ilmu. Gitu. Jadi sejarah itu adalah pengaya wawasan kita. Makanya benar Ibnu Khaldun itu mengatakan bahwa belajar sejarah itu fardu ain. Fardu ain. Jadi setiap orang harus belajar sejarah. Tapi apapun. Sejarah apa ini, Ustaz? Sejarah ilmunya berarti? Ya sejarah tergantung yang dia butuhkan. Oke. Gitu. Jadi gini umpamanya nih, mau kita belajar fikih nih ya. Iya. Kita baru paham fikih itu apa. Kalau kita paham, pertama pembentukan ilmu fikih itu sendiri. Kemudian munculnya fatwa-fatwa fikih. Kemudian tasyri'. Tasyri'nya, sejarah tasyri' gitu. Tasyri'nya itu kan bukan hanya tasyri' yang harus dipahami, tapi juga tarikhnya kan gitu ya. Ada tarikh fikih Islami, ada tarikh tasyri' al-Islami kan gitu. Itu kan lain-lain ininya pola pembentukannya. Dari situ kita akan bisa paham, oh kenapa kok bisa ada fikih seperti sekarang. Kalau tiba-tiba kita belajar fikih itu, loh kok fikih itu kok beda-beda sih kan gitu. Tanpa paham sejarah. Tanpa paham sejarah. Karena akhirnya orang mengatakan kalau begitu ajaran Islam tuh banyak dong kan gitu ya. Ajaran Islam tuh kan ada Hambali, Syafi'i gitu, NU Muhammadiyah aja beda. Kalau gitu kan beda agama gitu, beda ajaran. Nah berarti dia nggak paham kan. Gitu bagaimana proses fikih itu terjadi kan gitu ya.
Dan itu ternyata kalau kita paham, kita menjadi sangat mudah mencerna bahwa bedanya madzhab-madzhab fikih itu, perbedaan pendapat itu bukan berarti kemudian agamanya jadi beda gitu, tapi dia sumbernya sama, tetap Quran dan Sunnah, cuma nanti ada proses yang ini tidak mungkin tidak berbeda, pasti akan berbeda gitu. Jadi apa boleh dinyatakan kayak melek sejarah itu fardhu ain, Ustaz? Ini fardhu ain gitu. Jadi harus sesuai bidangnya masing-masing. Iya, tentu saja kan gitu ya. Jadi setiap kita mau memahami apa saja, asal usul itu penting. Gitu. Jadi asal usul itu kan sejarah. Itu kan sejarah. Umpama kita ini, kenapa sirah Nabi itu harus dipelajari? Ini kan sebetulnya karena Allah memerintahkan supaya Nabi Muhammad SAW itu dijadikan sebagai uswah, teladan. Nah, terus gimana meneladani? Ya sudah, nggak bisa yang lain kecuali kita membaca sejarahnya. Nah, sejarahnya beliau bagaimana kan, sejarah sirah Nabi itu kan asal usul. Dari mana mulai Nabi lahir, kemudian suasana setiap peristiwa itu bagaimana. Kita memahami hijrah Nabi, memahami Isra Mi'raj, memahami bagaimana terjadinya hijrah dari Mekah ke Habsyah, ke Taif dan sebagainya. Kalau kita nggak tahu asal usulnya itu garing kita itu nggak paham. Kenapa Nabi melakukan itu semua? Orang tiba-tiba pergi gitu ya? Iya gitu. Iya betul. Ya, jadi kan kita mesti harus tahu kan. Jadi kita belajar apapun kalau nggak belajar sejarahnya itu nggak akan benar gitu. Jadi nggak akan ketemu dengan ruhnya dari setiap ilmu yang kita pelajari itu. Gitu. Nah, melek sejarah itu penting ya Ustaz, bahkan kata jenengan, kata antum ini tadi fardhu ain. Ya, itu kata Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ya, ikut ya. Jadi ini guru besarnya Ibnu Khaldun ya. Nah, bagaimana agar kita ini melek sejarah tapi nggak salah arah? Ya, betul sekali. Salah baca buku lah, salah pegangan lah, atau malah kita baca buku sejarah tapi ternyata isinya penuh tipu-tipu. Ya, Gimana? jadi inilah yang sebenarnya bukan hanya sejarah ya. Ilmu apapun kan banyak juga nih. Betul. Banyak juga yang menyesatkan kita, bikin kita menjadi lepas dari apa yang harusnya kita lakukan. Prinsipnya sebetulnya kan dalam apapun, bukan hanya dalam sejarah. Hidayah itu datangnya dari Allah, gitu. Bukan dari ilmu-ilmu itu, gitu. Datangnya dari Allah. Makanya kalau hidayah itu datangnya dari Allah, kita kan suka minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim. Berarti maknanya bahwa kalau kita ingin tidak tersesat, pertama kita harus nggak boleh lepas dulu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Jadi kalau nggak boleh lepas dari Allah, artinya hubungan kita dengan Allah harus baik dong. Gitu. Ibadah harus dipelihara dengan baik. Kita mohon dilindungi oleh Allah dari godaan setan, karena godaan setan itu kan ada di mana-mana. Gitu. Bukan hanya orang yang bermaksiat, tapi juga orang yang menuntut ilmu, orang yang beribadah, orang yang apa itu nggak lepas dari godaan setan semua. Gitu. Jadi kita minta perlindungan dari Allah. Kemudian kita berhubungan dengan Allah melalui ibadah itu kan harus kita lakukan sebagai bukti bahwa kita memang ingin mendapatkan daya dari Allah. Nah, yang ketiga, pertama tadi apa? Pertama kita menjaga hubungan. Yang kedua kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini dua godaan setan. Dua hal yang berbeda itu. Selalu harus kita mintakan. Nah, yang ketiga kita harus membuktikan bahwa kita itu mau mendapatkan hidayah. Dengan cara apa? Dengan cara kita membuka pintu hidayah Allah yang oleh Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, wahyu kan. Artinya kita harus baca Quran, harus baca hadis. Makanya belajar agama, belajar Quran, belajar hadis, belajar fikih, akidah yang benar dan sebagainya itu kan fardu ain tuh. Sebab itu adalah basis kita nanti untuk ada di jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Nah, kemudian setelah kita baca Quran hadis itu, dialogkanlah dengan ilmu yang ini yang keempat. Nah, yang keempat betul. Yang keempat dengan ilmu yang kita pelajari gitu. Jadi nggak boleh dipisah nih gitu. Quran kita baca tapi ilmunya nggak pernah didialogkan dengan Quran. Kalau dengan terjadi hadis. Pertentangan berarti yang dipegang adalah tentu Quran gitu. Atau belum, mungkin pertentangan itu dalam pikiran kita yang belum sampai gitu. Bisa jadi kan gitu. Ya. Makanya kita harus memikir ulang gitu ya, mendialogkan terus kan, memikir ulang bahwa mungkin ada yang salah dalam cara berpikir kita dan seterusnya. Nah, jadi ini basic sekali gitu dalam kehidupan setiap muslim, bahwa kita nggak boleh lepas dari itu, minta perlindungan dari Allah, tetap berhubungan dengan Allah, kemudian kita pelajari agamanya Allah Subhanahu Wa Taala, Quran dan hadis, sunnah Nabi, kemudian kita mendialogkan itu dengan ilmu yang kita pelajari, termasuk dengan sejarah. Nah, jadi yang saya pahami selama ini ya, misalnya baca sejarah supaya kita terhindar dari
kesesatan apa namanya orang menyesatkan ya, salah arah, ya kehilangan betul arah ya itu. kehilangan arah nanti dari cerita-cerita yang menyesatkan ya kita balik lagi ke Quran gitu. Nanti kalau ada hal-hal yang ini kok kayaknya sih bertentangan nih dengan ajaran agama ini. Masa yang begini dibenarkan misalnya gitu ya. Masa yang begini kok dianggap sebagai sesuatu yang sesuatu yang baik bahkan didukung segala macam gitu. Itu nanti akan dengan sendirinya kita berpikir kritis kalau kita menggunakan analisis agama. Saya mau kasih contoh gini. Iya. Contohnya tentang Pangeran Diponegoro misalnya ya. Saya baca bukunya Peter Carey itu menarik ya, ini buku Peter Carey itu karena nggak ada yang membahas Diponegoro sampai semenarik itu ya, sedetail itu. Tapi ada yang membuat saya mengganjal ya. Pangeran Diponegoro itu sebagai orang Jawa gitu ya, dia orientasinya adalah percaya pada apa ya semacam klinik kan itu ya percaya pada wangsit, takdir atau apa gitu sampai tulisannya Peter Carey. Ya, Peter Carey kan kira-kira gitulah kesimpulannya sampai dia menyepi di Gua Selarong gitu mendapatkan ilham dan sebagainya untuk menjemput takdirnya kan sebagai juru selamat gitu. Nah kan tafsirnya itu kan tafsir sebenarnya. Tafsir terhadap saya tuh mikir apa benar gitu ya Diponegoro itu kan konon katanya dia adalah santri belajar Islam. Betul. Masa belajar Islam beda kan itu ya antara antara masa lalu dengan masa sekarang, bukannya Islamnya sama-sama aja begitu gitu. Atau jangan-jangan Diponegoro nggak belajar Islam. Tapi dari semua referensi kan cerita Diponegoro itu dia memang dekat sekali dengan para ulama sampai berperang pun kan dengan kiai dan santri gitu. Artinya dia dengan ulama itu dekat. Lalu ketika memaknai ya dalam cerita Diponegoro tentang ilham, wangsit gitu, tentang apa gitu. Itu kayaknya sih ini salah memaknai gitu ya. Salah tafsir gitu ya. Betul, memaknainya itu mungkin dalam perspektif kejawen atau dalam perspektif kebatinan gitu ya. Kenapa nggak difahaminya dalam perspektif Islam gitu? Karena sebenarnya kan di dalam Islam juga ada penjelasan tentang ilham itu apa gitu ya. Kemudian uzlah itu apa, bahkan kan yang lucu kan di bulan Ramadan Pangeran Diponegoro sering melakukan pertapaan. Kan itu lucu sebenarnya. Kenapa bulan Ramadan ke pertapaan? Padahal di bulan Ramadan itu memang ada ajarannya. Namanya itikaf kan gitu ya. Betul. Itikaf itu ya memang menyepi, nggak bikin kegiatan apa-apa dan itu kan sunnahnya demikian. Gitu itikaf itu 10 hari. Cuma mungkin karena penulisnya nggak paham. Jadi kan nggak pernah itikaf kan dia nggak paham gimana. Gitu aja kok nggak bisa tidak bisa ditafsirkan dengan bahasa sekarang gitu. Terus bulan Ramadan Diponegoro sering menyepi. Sering bukannya bertapa. Sering bertapa gitu. Apa dia nggak bisa milih kata beritikaf gitu. Berat mungkin Ustaz. Jadi nggak ngerti. Tapi itu berarti tadi ya dialog dengan dalil-dalil yang syar'i tadi memang sangat diperlukan agar tidak salah arah tadi. Ya, jadi kita bisa secara kritis gitu. Jadi ngambil kesimpulan-kesimpulan orang itu nggak sembarangan. Umpamanya kan gini, kita ini hari hidup harus husnudzon. Terus ada tokoh sejarah masa lalu, terus tiba-tiba digambarkan sebagai orang yang doyan perempuan, digambarkan orang yang klinik segala macam gitu ya. Loh kok gitu sih orang muslim ya, pejuang muslim gitu ya. Kita kan pikiran kita harus kritis, kayaknya nggak gitu deh kan gitu ya. Ayo kita tafsirkan dengan perspektif orang memahami Islam zaman sekarang gitu. Mungkin bisa jadi zaman dulu bahasanya begitu ya. Bertapa orang sering puasa aja kan sering disebutnya apa dulu itu tirakat ya. Tirakat padahal kan sebenarnya ya bahasa sekarang kan saum sunnah. Ini kan saum sunnah, kita kan bisa saum sunnah, saum Daud boleh. Saum tengah bulan gitu ya, Senin Kemis. Banyak. Ya, dan kalau itu dilakukan semua, itu kan hampir sepanjang bulan puasa ya, kan gitu. Nah, kan orang Jawa nyebutnya tirakat kan itu. Tirakat itu kan dari kata taroka kan gitu ya. Meninggalkan gitu, tirakat. Meninggalkan apa? Ya meninggalkan senangan dunia. Gitu ya, meninggalkan makan segala macam gitu karena dia ingin mendekatkan diri pada Allah supaya punya kekuatan untuk mewujudkan cita-citanya kan itu memang salah satu yang diajarkan oleh Nabi. Tapi kok kenapa kemudian tirakat itu jadi klinik kan gitu ya. Jadi wah ini mengundang kekuatan gaib segala macam gitu. Wah ini kan kacau. Itu kan cara menafsirkan bahasa orang dulu ya sebenarnya kan ingin membahasakan Islam secara sederhana kan pada masa lalu. Kemudian ditafsirkan zaman sekarang bukan dengan ajaran Islam gitu. Tapi ditafsirkannya dengan ajaran
dengan ajaran yang disebut oleh para peneliti Barat itu sebagai ajaran Jawa. Lah mana ada tirakat dalam bahasa Jawa? Jadi seperti ingin memisahkan antara Islam Ya, dengan Jawa dengan atau Islam kejawaan. dengan Sunda, Betul. Islam dengan Jadi seolah-olah itu ada Iya, agama sendiri gitu. Padahal dari dulu juga nggak ada agama Jawa, nggak ada juga agama Sunda gitu. betul. Ya, itu buatan orang-orang Barat aja gitu ya, ada agama Jawa. Kan kacau itu. Dan kita kalau nggak belajar Islam dengan baik, kalau nggak belajar Quran, hadis, sunnah dengan baik itu, kita akan kebawa cara mikir mereka gitu. Jadi kemudian kita menyimpulkan para ulama pendahulu kita itu kejawen, para ulama pendahulu kita itu agama Jawa menyampurkan antara klenik dengan agama misalnya gitu. Nah terus jadi pembenaran sekarang, pembenaran bahwa ya kita kalau beragama nggak apa-apa lah campur-campur dikit dengan kebatilan kan gitu. Nah ini kan jadi kacau kan cara mikir gitu, itu menafsirkan sejarah yang membuat kita jadi tersesat. Itu makanya modalnya tetap harus harus kuat di rosa Islamiyahnya itu gitu. Jadi kalau kita mau jadi ilmuwan yang yang punya banyak atau berpikir kritis ya terhadap ilmu yang kita pelajari itu, ya tetap kita harus baik dalam dirasa Islamiyah gitu. Jadi melek sejarah itu bukan hanya banyak membaca referensi sejarah, ya, tetapi harus belajar Islam. Belajar menggunakan standar dari Islam tadi, Ustaz ya. Ya, Quran, betul. hadis sahih tadi. Fardu ain lah itu kan. Fardu ain belajar ulum syariah itu nggak bisa ditawar kan gitu. Dan banyak sebenarnya kan sejarawan-sejarawan Muslim kita ini yang kelemahannya adalah dia tidak menguasai ulum syariah. Ulum syariah gitu. Karena dia tidak menguasai ulum syariah kan gampang kebawa pikiran orang-orang kafir misalnya. Tapi kalau begini enggak ya Ustaz ya? Ini enggak mudah-mudahan. Masya Allah. Masya Allah. Jazakallah Ustaz Tiar Anwar Bakhtiar. Alhamdulillah ini menyenangkan berbincang dengan Ustaz Tiar ini, selalu banyak kejutannya. Nah, termasuk menjadi tambah melek sejarah yang semoga tidak salah arah insyaallah. Yeah. Nah, para sahabat Al-Aqsa sekalian, semoga perbincangan pada kesempatan kali ini di Ramadan yang mulia ini insyaallah menambah kesungguhan kita untuk mendalami ulum syariah ya. Tadi khususnya memperbanyak membaca Al-Quran, tidak hanya membaca teksnya ya Ustaz ya, tapi fahami, baca tafsir para ulama, tadaburi isinya berdasarkan tafsir para ulama tersebut. Dan kemudian juga hadis Nabi, sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya, sampai kemudian ketika kita membaca buku-buku sejarah, kita menjadi punya parameter yang jelas dalam menilai ini benar atau salah. Jazakallah matur suwun Ustaz Tiar. Sami-sami, mudah-mudahan bisa kita bermanfaat. bincang lain kali. Insyaallah. Alhamdulillah para sahabat Al-Aqsa sekalian, selamat menikmati Ramadan bersama keluarga di rumah. Semoga Ramadan ini tirakat ya. Ikhtiar kita untuk mendekat taqarrub ilallah kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan apa-apa yang Allah ridhai dan menjauhi apa yang Allah ingkari, Allah murkai. Dan semoga insya Allah Ramadan ini bagi yang ingin menikmati acara-acara selezat ini seperti dengan Dr. Tiar Anwar Bakhtiar tadi, silahkan pantau terus kanal YouTube Sahabat Al-Aqsa. Bila mendapatkan manfaat dari tayangan kami, silahkan disebarkan seluas-luasnya. Dan bila ada yang kira-kira perlu diberi masukan, diberi kritikan, jangan sungkan untuk menyampaikannya langsung ke admin atau ke seluruh kru yang bertugas di kanal YouTube Sahabat Al-Aqsa. Demikian, semoga Allah Ta'ala sekali lagi berikan kita rezeki Ramadan yang penuh berkah, Ramadan yang mengangkat derajat kita sekeluarga makin dekat dengan Allah Ta'ala. Dan semoga Ramadan ini menjadi satu di antara Ramadan terbaik yang kelak akan kita banggakan kebaikannya di hadapan Allah Ta'ala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Salam untuk segenap keluarga di rumah. Selamat bersama-sama menikmati keindahan Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.